Terkadang kalau sudah ketemu guru yang seperti ini, dia sudah paham dan dia bisa memahamkan, kita tidak butuh buku. Oke. Kita jauh lebih butuh guru tersebut daripada sebuah buku. Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dino Syahputra, di Obesitas, obrolan berisi dan berkualitas di podcast Naratif Production. Narrative Production, feed your brain. Buat kalian yang ingin berlangganan video-video dari Narrative Production, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi. Narasumber kita kali ini adalah seorang spesialis di bidang Al-Quran. Oleh karena itu, insya Allah kita akan 1 jam kurang lebih, begitu insya Allah, ngobrol dengan beliau, bertanya, ataupun mengkaji seputar Al-Quran itu sendiri. Oke, langsung saja kita ke narasumber kita. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Kaifahalukum, Ustaz? Alhamdulillah. Oke. Khair. Oke, sekarang ya, mungkin sebelum ke pertanyaan kita, Ustaz, ya, saya ingin bertanya aktivitas antum terlebih dahulu, Ustaz. Sekarang ini kegiatan antum apa saja, kemudian antum mengajar ini hanya di kelas online saja atau offline saja, Pak Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita fokus ngajar di bidang Al-Quran. Oke. Ya, baik di online, offline. Kalau di offline ada beberapa markas yang kita bina. Saya sendiri membina markas Al-Imam Syu'bah di Boyolali dan di Solo. Dan ada beberapa markas lain, markas Quran. Oke. Ada juga kita support ya untuk pendidikan di beberapa lembaga pondok pesantren, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Oke, ada di luar Jawa juga ada, Ustaz? Ada, ya. Ada di luar Jawa juga ada, di Jakarta juga ada. Kemudian di online, ya alhamdulillah kita juga punya ma'had online. Oke. Ya, ma'had online ya. Dan kurikulumnya hampir sama sih dengan yang di markas yang offline, hampir sama. Itu kurang lebih kesibukan seperti itu, selain kita masih menulis beberapa buku. Oke. Dan ya kalau ada beberapa teman yang mengundang kita untuk adakan kajian daurah di luar kota, insya Allah kita juga hadir di sana. Oke. Iya. Untuk bukunya sendiri, spesialis bukunya itu apa, Ustaz? Lebih diarahkan kemana nih bukunya ini? Iya, anak pribadi sekarang sedang fokus membahas tentang tajwid, Oke. qiraat, ilmu yang berhubungan dengan sanad ya, ilmu riwayah, ya seputar Al-Quran lah, ulumul Quran. Oke. Dan apa namanya, yang mereka yang membeli buku itu, apakah harus emang harus mengundang antum? Apakah bisa itu dikonsumsi, dibaca sendiri cukup lah gitu, Ustaz? Jadi di antara kebiasaan anak ketika menulis buku itu biasanya materinya kita ajarkan dulu. Oh gitu ya? Jadi kalau misalkan materi sudah bahasanya manuskripnya, Oke. ya udah jadi, saya ajarkan dulu kepada teman-teman baik online maupun offline. Saya lihat evaluasi, oh ini ada manfaat nggak? Ada manfaat buat umat nggak? Kalau ada manfaat baru saya cetak. Oh gitu ya? Nah, jadi bukan kita cetak baru diajarkan, tapi kita ajarkan dulu, ya. Oke. Baru nanti dicetak setelah saya melihat, oh ini ada kemanfaatan dari ilmu yang ada di buku ini, baru seperti itu. Berarti mereka yang membeli buku antum ini memang mereka yang sudah istilahnya sudah mendapatkan basis ilmu terlebih dahulu, Ustaz, ya? Basis ilmu terlebih dahulu dari antum, Ustaz, ya? Iya, mayoritas seperti itu karena karena saya tidak ingin ya mungkin ada sebagian teman-teman yang menulis menyebarkan secara masif seperti itu. Tapi kalau saya kepengen buku ini tepat sasaran, ya buku ini nanti bakal dibaca, dipelajari, diamalkan dan diajarkan kembali. Harapan saya seperti itu, walaupun hanya sedikit lah. Tapi itu menurut saya lebih berarti daripada yang kita tidak tahu penyebarannya kemana. Mungkin hanya sebagai koleksi di perpustakaan. Saya tidak ingin seperti itu. Saya kepengennya buku ini ya tetap dipelajari dan berkesempatan langsung belajar dari penulisnya langsung. Gitu ya? Ya dengan cara apa? Ya dengan cara membuka kelas-kelas online, kelas-kelas offline, atau muhadharah yang ada di beberapa kota dan seterusnya. Berarti dari antum pribadi emang lebih merekomendasikan ya mendatangkan antum sendiri sebagai penulis buku itu sendiri, Ustaz, ya? Mungkin lebih mengklirkan materi yang ada di buku itu, Ustaz, begitu, Ustaz, ya? Ya betul, atau murid-murid senior kita sudah selesai mempelajari buku tersebut. Itu juga bisa. Dan apakah harus ini, Ustaz? Harus mendatangkan antum, apa bisa via online gitu, Zoom meeting segala macam? Sekarang kan teknologi luar biasa. Ya alhamdulillah sekarang dengan media sekarang ya, mau dengan bahkan ada yang hanya sifatnya untuk dokumentasi di YouTube ya, bisa menyimak rekamannya yang sudah ada seperti itu bisa. Ya, jadi insya Allah mudah untuk mempelajari buku yang kita tulis ya, sudah banyak media ya, dan bisa diakses gratis lah insya Allah itu. Paling internetnya bayar. Kemudian mungkin antum bisa sedikit spill, Ustaz, ya, tentang markas ya. Apa sih markas Imam Syu'bah? Bisa sedikit spill, Ustaz.
markas Iya, Syubah iya. itu? Ya, jadi markas yang saya dirikan itu sebenarnya bermula dari kegelisahan saya pribadi Oke. di dunia pendidikan Al-Quran. Oke, khususnya dalam pendidikan Nah, Quran. khususnya dunia pendidikan Al-Quran. Oke. Nah, coba pertama kita lihat ya. Hmm. Hampir seluruh lembaga pendidikan Al-Quran. Saya katakan hampir seluruhnya karena riset saya itu 70% lebih. Oke. Hampir seluruh lembaga pendidikan Al-Quran ketika tahun ajaran baru mereka sibuk mencari para muhafidz, Oke. para pengajar Al-Quran. Timbul pertanyaan di saya, kemana mereka para santri yang sudah lulus selesai belajar Al-Quran? Oke. Kenapa tidak kembali untuk membantu mengajarkan di lembaganya dan seterusnya? Oke. Kemana para pembelajar Al-Quran selama ini? Nah, atau kemana para pengajar Al-Quran yang siap mengajarkan Al-Quran selama ini? Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat brosur-brosur yang beredar, brosur-brosur tentang lembaga pendidikan, penerimaan siswa baru dan seterusnya, seringkali kita lihat materi atau kurikulum yang diajarkan. Masya Allah, bagus sekali di situ. Ya, mengajarkan Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab dan seterusnya. Secara kurikulum yang tertulis. Naam. Di brosur, Ya, brosur betul, ya. Okay. Tapi, ya ini saya katakan kebanyakan ya, ya semoga saja nanti akan berbalik ya. Tapi kenyataannya ketika kita lihat di dalam lembaga pendidikan itu kita tanya, ini selesai nggak satu kitab diajarkan? Oke. Ya, dan itu hampir semua menjawab apa? Misalkan satu buku saja, nggak saat ini nggak selesai, paling cuma depannya saja kan gitu, sampai tengah ya, nggak selesai. Sehingga saya katakan ya subhanallah, ini jangan sampai menuliskan kurikulum untuk pembodohan publik gitu. Pembodohan satu bahasa. Iya, ini bahasa negatifnya. Seperti itu. Tapi bahasa positifnya untuk marketing aja lah. Ya artinya apa? Artinya kita harus mengukur dong namanya kualitas kemampuan dari lembaga kita, kemudian yang nanti akan kita ajarkan kepada anak didik kita sesuai enggak kan gitu. Nah, dari dua kegalauan itu saya bikinlah sebuah markas yang fokus saja, ya fokus untuk apa? Satu, untuk mencetak guru, ya karena bagaimana mencetak guru Al-Quran, ya bagaimana cara mencetak guru Al-Quran itu beda dengan cara pembelajaran yang pada umumnya pondok-pondok pesantren itu, karena pondok pesantren ya secara akademik ya dia menempuh jenjang sanawiyah, aliyah dan seterusnya. Itu mungkin ilmunya sudah secara akademik sudah diberikan. Tapi apakah dia sudah bisa mengajar? Nah, ini belum tentu ya. Jadi kita fokus untuk mencetak guru Al-Quran, satu. Dua, kurikulum yang kita ajarkan benar-benar kurikulum yang kita anggap rasional. Nah, jadi bukan hanya secara tekstual itu masya Allah banyak, tapi nggak selesai. Sehingga saya hanya mengkerucutkan, mengkhususkan terkhusus di bidang Al-Quran saja. Ada materi lain ada, tapi hanya sedikit. Jadi itu yang di markas kita fokus supaya nanti siapapun yang selesai belajar dari markas kita, Imam Syubah, itu dia siap menjadi pengajar Al-Quran yang berkualitas tentunya, dan insya Allah nanti dia bersambung kepada Rasulullah SAW. Itu idealisme saya. Jadi emang niat antum mendirikan markas itu emang berangkat dari kegalauan sudah. Bahasa antumnya kegalauan, kegelisahan, melihat fenomena sekarang ini guru-guru Al-Quran mengajar di lembaga pendidikan mungkin mereka belum siap misalnya, belum standar untuk menjadi seorang guru Quran, mungkin seperti itu Ustaz. Iya, bahkan jauh dari standar. Jauh dari standar. Dan ini yang antum dapatkan di lapangan Ustaz. Saya dapatkan di lapangan. Masya Allah. Jadi teman-teman kita banyak dari Aceh sampai kalau di Papua saya nggak ada ya. Belum masuk Ustaz. Belum ada. Ya, sampai Sulawesi, sampai Bali, Lombok itu masih ada yang Ambon itu masih ada. Itu semuanya bercerita sama. Jadi bahkan ada satu lembaga, saya nggak sebutkan nama lembaganya, muridnya udah banyak, ribuan santrinya, masya Allah. Dan beliau ini pengajar sekaligus QC-nya. Kalau ada guru Al-Quran masuk, dia QC-nya, ya, yang menjadi quality control-nya. Ya. Tapi bersamaan itu ketika beliau ini belajar dengan kami, saya nilai beliau masih sangat jauh dari standar guru pengajar Al-Quran. Padahal sudah menjadi QC itu ya, quality control Ustaz ya. Akan terus muncul pertanyaan, beliau sebagai quality controlnya bagaimana dengan guru-gurunya, bagaimana dengan muridnya? Dengan bawahannya seperti itu. Ya,
Ya mungkin gini Ustaz, insya Allah kita ada beberapa pertanyaan Ustaz yang ingin kita ajukan ke Antum, dan kita juga mendapatkan pertanyaan dari teman-teman gitu Ustaz, insya Allah yang udah kita catat, alhamdulillah, nanti kita tanyakan ke Antum. Nah, sebelum ke pertanyaan teman-teman ini, ya mungkin pertama ini kita sedikit mengupas tentang sanad Ustaz. Sanad seperti itu. Di sini saya memposisikan sebagai orang awam Ustaz ya, ya sebenarnya emang benar-benar awam ya di dunia Al-Quran kayak gitu. Awam dalam memahami ilmu Al-Quran gitu, terkhusus dalam dunia persanadan Ustaz. Nah, pertanyaannya sebenarnya sanad itu apa sih Ustaz, dan apa pula urgensi kita nih sebagai seorang muslim itu mempelajari sanad? Iya. Bahkan memiliki sanad Ustaz, urgensinya. Iya. Ya, saya akan coba jelaskan dari sudut pandang orang awam ya. Iya, fadhol Ustaz. Nah, jadi kalau misalkan saya tanya seorang yang kita punya motor nih, ya kayak ya, motor kita rusak, maka kita bawa ke restoran atau bawa ke bengkel motor? Ya otomatis ke bengkel motor dong. Ya. Kenapa? Karena kita meyakini bahwasanya orang yang ada di bengkel motor itu punya ilmu sesuai dengan apa yang kita hadapi, yaitu motornya. Nah, gitu. Sama Al-Quran, ya. Kalau kita mau belajar Al-Quran, kira-kira kita mau belajar dengan orang yang benar-benar tahu Al-Quran, ya, atau yang kita nggak tahu ini asal usulnya? Pasti kita akan jawab, kita akan belajar Al-Quran dengan orang yang benar-benar tahu dengan Al-Quran. Nah, indikasi orang yang benar-benar tahu dengan Al-Quran, ya, kalau di zaman sekarang itu ada sertifikasi. Banyak metode-metode pembelajaran Al-Quran yang di situ bersertifikat. Ya, itu metode zaman sekarang. Nah, alhamdulillah agama kita, agama Islam yang sangat luar biasa, pun lebih duluan bikin sertifikasi itu daripada sertifikasi yang ada sekarang ini Ustaz ya. Yes, ya. Jadi sejak zaman Nabi SAW itu sertifikasi pembelajaran Al-Quran sebenarnya udah ada. Nah, itulah yang disebut sanad. Sanad itu berarti sertifikasi Ustaz ya. Ya. Bahasa sekarang Ustaz ya. Ya, jadi sanad itu mudahnya sertifikasi yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Bahkan lebih dari Rasul langsung nih Ustaz ya. Iya, betul. Nah, ini loh sahabat-sahabat yang dapat sertifikasi, ya, diantaranya Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, itu dapat sertifikasi semua. Dan otomatis sertifikasi itu nggak berhenti dong. Supaya apa? Supaya pendidikan pembelajaran Al-Quran tetap berjalan sampai hari kiamat tentunya. Nah, maka sertifikasi itu pindah tangan. Dari guru ke muridnya ke muridnya lagi, terus sampai di zaman ini. Nah, siapa yang dapat estafet ilmiah, ya, Anda bilang sertifikasi itulah mudahnya ya. Itulah guru yang memiliki amanah ilmiah, sanad Al-Quran, yang dia diberikan amanah. Ingat lu, ini sanad itu amanah, bukan untuk gaya-gayaan doang, bukan untuk dipajang di dalam medsosnya, enggak. Ini amanah supaya apa? Supaya dia bisa mengajarkan Al-Quran sebagaimana guru-gurunya sebelumnya mengajarkan Al-Quran. Jadi mengajarkan Al-Qur'annya ngikut cara gurunya ngajar Al-Quran, bukan dengan caranya sendiri, bukan dengan isi kantongnya sendiri, pemikirannya sendirilah. Ya, bahkan dari setiap hurufnya, bagaimana cara mengucapkan huruf tersebut berdasarkan dari gurunya. Ini sertifikasi Al-Quran. Sanad Al-Quran. Berarti sanad itu tidak bisa dimodifikasi Ustaz ya, karena ini harus merun kepada guru-guru yang sampai ke Rasul Ustaz ya. Berarti di tengah jalan nggak bisa dimodifikasi nih, saya mau begini mau begitu, nggak bisa Ustaz ya? Ya, seharusnya nggak bisa. Hanya saja qadarullah prakteknya sekarang banyak yang bermudah-mudahan. Sama seperti hanya di pendidikan kita, ijazah pun bisa dibeli. Ya, jadi ya itulah uniknya kita ya, kita di zaman yang jauh dari Rasulullah SAW. Banyak penyimpangan yang menyimpang tanpa sadar itu tadi. Ya, ini amanah ilmiah yang harusnya menjadikan seorang berhati-hati dalam mengajar Al-Quran, tapi justru bermudah-mudah. Artinya seorang mungkin bisa saja ya ngeluarkan uang sekian banyak, akhirnya dia dapat ijazah sanad. Seakan-akan dia mampu dalam pengajaran Al-Quran, seakan-akan. Sama seperti sarjana, banyak sarjana, gelar-gelar sarjana. Ya, dia sarjana teknik misalkan, suruh bongkar motor nggak bisa. Suruh ya ngitung masalah bangunan nggak bisa. Nah, itu. Jadi sertifikasi sanad itu adalah amanah ilmiah. Ya, secara keilmuan dia nggak bisa dimodifikasi. Nggak, orang akan tahu mana yang bisa mengajar, mana yang nggak bisa.
Tapi prakteknya ya sekarang ya musibah gitu. Gitu, Ustaz, ya. Orang dengan mudahnya bisa mengambil ya, tetapi dia nggak sadar itu amanah. Pertanggungjawabannya bukan hanya sama yang ngasih doang, Oke. tapi pertanggungjawabannya sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Begitu. Ya karena itu tadi bahkan sampai nyambung ke Rasul gitu, Ustaz, Ya ya. Rasul pada Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa dimodifikasi seenak dirinya gitu, Ustaz, ya. Betul. Dan ini untuk urgensinya sendiri, Ustaz, bagi apakah kita nih mempelajari bahkan memiliki sanad itu sendiri adalah sebuah kelaziman, Ustaz, bagi seluruh umat Islam khususnya di Indonesia gitu, Ustaz. Atau kelaziman ini hanya untuk orang-orang tertentu yang mereka ini siap untuk melanjutkan estafet taklim Al-Quran di orang-orang yang lebih luas begitu, Ustaz. Karena kita melihat sekarang ini kan di negara-negara Arab, Ustaz, ya, khususnya di Mesir itu sanad itu mungkin hal yang biasa buat anak-anak kecil, bahkan hingga orang-orang tua itu memiliki sanad itu hal yang biasa mungkin di sana. Mungkin disebabkan karena Al-Quran ataupun sanad itu adalah sebuah kelaziman di masyarakat Muslim Mesir sana. Nah, bagaimana dengan kita di Indonesia ini? Apakah sanad adalah sebuah kelaziman, Ustaz, yang ya perlu seluruh umat Islam Indonesia? Tanda petik, Ustaz, ya, kalau orang-orang yang uzur mungkin ya mereka tidak masuk dalam kelaziman ini, atau orang tertentu saja, Ustaz. Fadhol, Ustaz. Iya. Nah, secara umum ya sanad itu memang wajib, harus ya, karena misalkan kita di jalan gitu, kita ngelihat ada kecelakaan. Di jalan ada kecelakaan. Kata siapa? Saya melihat sendiri. Nah, berarti diterima. Karena saya melihat sendiri. Secara langsung. Kalau misalkan, di jalan ada kecelakaan. Kata siapa tadi? Kata Pak tukang becak tadi. Nah, kan kita belum tahu itu benar atau enggaknya. Nah, sama dengan ilmu. Ilmu juga sama. Nah, ayat ini cara bacanya begini. Nah, kata siapa? Kata guru saya. Itu sanad. Guru saya dari siapa? Dari gurunya tentunya. Itulah sanad. Jadi jangan sampai mengajarkan Al-Quran, ini kata saya seperti ini. Sementara para ulama sebelumnya nggak ada yang membaca seperti itu. Nah, maka sanad dari sisi nas, dari sisi konteks, dari sisi orisinilitas ilmu itu wajib. Nah, tapi kalau misalkan tadi ada disebutkan, berarti guru harus punya sanad semua dong. Ya, nanti gimana, Ustaz? Ada bedanya antara sanad dengan ijazah tadi. Ini ada beda antara sanad dan sanad dan ijazah. Kalau sanad dia menjaga supaya tidak ngomong asal-asalan mudahnya gitu. Ya. Kalau ijazah itu rekomendasi dari guru supaya dia bisa mengajar Al-Qur'an. Ya. Clear ya. Jadi dia nggak boleh ngomong asal-asalan, ini dibatasi oleh siapa? Sanad. Kalau dia statusnya sebagai guru pengajar Al-Qur'an yang mumpuni, itu ijazah. Ijazah dengan sanadnya tentunya. Nah, ini bedakan dulu. Nah, maka kalau misalkan seorang mengajar Al-Quran, satu, nggak boleh asal-asalan. Itu sudah praktek dari ilmu sanad sudah terlaksana. Walaupun dia belum punya ijazah. Walaupun guru itu belum punya ijazah. Ada masalah. Yang penting punya ilmunya. Kewajibannya adalah menyampaikan ilmu, bukan menyampaikan ijazah. Kalau nanti kedepannya dapat ijazah, alhamdulillah, berarti dia dianggap sebagai guru yang menjadi rujukan. Gitu. Ijazah yang bersanad. Ijazah yang bersanad. Ya. Tentunya dalam misalkan kalau tadi diibaratkan di Mesir, di Saudi dan seterusnya, ya sama. Di Indonesia mungkin cukup satu kabupaten yang sudah punya ijazah, insya Allah sudah cukup. Selebihnya diberikan ilmu dan kaidah periwayatan atau kaidah sanad tadi. Itu cukup. Ya, sampai mengajar ke level yang pemula itu nggak ada masalah. Gitu. Paling tidak emang harus sudah ada orang situ saat yang sudah memiliki sanad. Berarti emang kelaziman ini hanya untuk orang-orang tertentu saja, Ustaz, ya? Mendakwakan lebih luas lagi. Kemudian, Ustaz, ini tentang ada yang berasumsi begini, Ustaz. Ketika mengajarkan Al-Quran itu ya jangan dipersulit lah, jangan diperketat gitu. Karena hal demikian itu akan memunculkan ketidaknyamanan di kalangan orang-orang yang bisa dikatakan masih sangat pemula dalam belajar Al-Quran, Ustaz. Dan biasanya asumsi itu muncul dikarenakan orang tadi melihat ketika seseorang ingin bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah tahsin dan tajwid, ya orang tersebut harus mempelajari kitab-kitab, matan ini, matan itu, sebut sajalah matan yang kita kenal Tuhfatul Atfal, matan Jazari gitu, Ustaz. Sehingga menurut dia ini tidak relevan ketika diterapkan di masyarakat awam, Ustaz. Nah, menurut antum gimana, Ustaz? Ya betul, kaidah di dalam agama kita adalah mempermudah bukan mempersulit. Ya, kemudian ada kaidah lagi bahwasanya seorang itu dalam beramal, ya, beribadah itu pertengahan. Tidak berlebihan, termasuk dalam pembelajaran Al-Qur'an.
Nggak ada satupun ulama dari masa sahabat dan seterusnya itu yang mengajarkan Al-Quran dengan berlebihan. Bahkan ini dicela. Ya, maka proporsional, hikmah, proporsional dalam mempelajari Al-Quran, dalam pembelajaran Al-Quran itu tentunya lihat dulu. Ya, lihat siapa. Ya, siapa yang ada di depan kita, yang mau belajar siapa. Ya. Bagi untuk orang yang awam nggak mungkin kita langsung hajar gitu ya. dengan pemahaman matan tajwid tadi, Tuhfatul Atfal, Jazari, nggak perlu. Dia hanya cukup tahu bagaimana cara melafadzkan sebuah ayat, dibimbing, ditalkin, ngikutin, gitu terus. Dan inilah pelajaran yang sejak dulu dari zaman para sahabat seperti itu, ditalkin gitu. Nah, ini untuk pemula atau untuk orang-orang sepuh, untuk anak-anak itu seperti itu. Tapi untuk pembelajar yang tingkatnya mungkin usia produktif, ya usia kritis, maka ada penjabarannya di situ. Naik lagi levelnya. Nanti setelah dia di level tertentu lebih naik lagi. Usia dia persiapan menjadi seorang mudaris, sebagai seorang pengajar Al-Quran, sebagai seorang mukri, lebih lagi. Jadi jangan disamaratakan gitu. Ya, karena Al-Quran itu tidak hanya dibaca. Ya, jadi Al-Quran itu turun itu bukan hanya untuk dibaca saja, tetapi untuk diamalkan. Jadi jangan sibuk bagaimana cara perfect baca Al-Quran, tapi dia nggak paham. Kalau nggak paham bagaimana cara mengamalkannya. Nah, ini kesalahan kita di situ kebanyakannya. Fokus pada bacaan, bukan fokus bagaimana cara mengamalkan. Harusnya imbang. Ya, bertahap dari sisi bacaan, ya kemudian naik, dia paham maknanya, baru dia bisa bagaimana cara mengamalkannya. Berarti mudaris Al-Quran yang baik itu dia harus memahami subjek ataupun orang yang diajar itu, Ustaz ya. Oh iya. Kebutuhan mereka apa gitu. Nggak bisa kita, kata antum tadi, nggak bisa dipaksakan semua matku itu dikasih materi yang langsung dikasih materi-materi yang berat gitu. Nggak bisa, Ustaz ya, sesuai. Seorang guru yang bijak itu dia harus kuasai 3 hal ini. Apa, Ustaz? Ya, yang pertama dia kuasai ilmunya. Ya, dia mau ngajarin Al-Quran, dia juga harus tahu dulu dong ilmu tentang Al-Quran, gitu kan, ya satu. Yang kedua, dia kuasai siapa yang matunya, siapa yang ada di depannya. Ya, dari kalangan awam kah, dari kalangan menengah mahir kah, dan seterusnya, dia harus tahu di situ karakternya. Nah, kalau sudah tahu yang 1 dan 2, maka yang ketiga, dia harus tahu metodologi cara menyampaikan supaya ilmu bisa tersampaikan kepada mad'u. Nah, bisa jadi sama-sama dia di depan, dia adalah sama-sama orang awam, tetapi di daerah satu dengan daerah yang lain itu beda cara penyampaiannya. Di sekup awam di kampung dengan sekup awamnya di pondok beda cara menyampaikannya. Jadi 3 ilmu ini harus dikuasai oleh seorang pengajar, khususnya pengajar Al-Quran. Kemudian Ustaz, apa nih statement antum nih untuk atau bisa kita katakan omong-omong antum ya, atau statement antum terhadap lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren, Ustadz, yang mereka ini menjadikan Al-Quran ataupun tahfidzul Quran ini sebagai program unggulan mereka, Ustadz. Sementara guru-guru SDM yang ada di dalam itu bisa dikatakan belum standar. Ya, belum standar di sini mungkin guru pengajar Al-Quran tapi belum hafal 30 juz, atau mungkin belum sampai 15 juz, atau bahkan mungkin belum ini, Ustadz, belum memiliki lisensi kelayakan kali ya, belum memiliki lisensi kelayakan untuk menjadi guru tahsin dan tahfidz. Nah, ini gimana, Ustadz? Statement antum, Ustadz? Ya, statement saya ini berdasarkan yang terjadi di lapangan. Bangun. Bangun dari mimpi. Artinya banyak lembaga Quran dia hanya bermimpi ingin menciptakan pendidikan yang terbaik. Tapi dia nggak sadar kondisinya. Ya. Bangun. Bahwasanya ilmu itu sangat luas. Ilmu Al-Quran itu sangat luas. Ketika dia sudah mencukupkan dirinya dengan ilmu yang sudah pernah dia dapat, sudah masalah. Artinya dia akan tertelan, akan tergerus dengan lembaga-lembaga yang sudah bangun. Sadar, sadar bahwasanya ilmu itu luas, sadar bahwasanya belajarnya seorang guru itu lebih penting daripada belajarnya seorang murid. Ya. Catatan bagus sekali nih. Ya. Jadi guru itu jauh lebih butuh belajar daripada murid yang belajar. Nah, itu. Dan kemudian yang ketiga, dia harus realistis. Karena
capaian yang tinggi, capaian yang menjadi impian, itu bukan hanya angan-angan saja, bukan hanya sekedar tertulis. Dia harus wujudkan bertahap. Nah itu. Ya, namanya seorang guru Ustaz ya, maka memahami teori terlebih dahulu atau memahami ilmu terlebih dahulu itu adalah sebuah keharusan. Bagaimana mungkin seorang guru itu bisa mengajarkan sebuah ilmu sementara dia sendiri tidak menguasai ilmu itu sendiri Ustaz ya. Betul. Jadi catatan mungkin bagi lembaga pendidikan gitu ya, terutama yang mengajar lembaga pendidikan yang mengusung menjadikan tahfidzul Quran sebagai program unggulan, pastikan guru-guru antum itu guru-guru yang ya bisa dikatakan certified, guru-guru yang sudah berkualitas lah dalam paling tidak udah masuk nominasi lah sebagai seorang guru pengajar Al-Quran gitu Ustaz ya. Standar minimal. Standar minimal sudah masuk lah begitu ya. Oke, kemudian nih Ustaz, bagaimana dengan teman-teman ini yang mungkin memiliki keunikan atau bisa dikatakan afwan ya, bisa memiliki kekurangan Ustaz dalam melafadzkan huruf-huruf tertentu. Misalkan tidak bisa cadel begitu ya, tidak bisa melafadzkan huruf R. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya Indonesia ini kan beragam suku Ustaz ya. Dan masing-masing suku ini kan memiliki ciri khas lahjah berbeda-beda Ustaz. Iya. Suku Jawa itu ciri khasnya adalah medok di huruf-huruf tertentu, huruf B, G, D, J, H. Kemudian orang Aceh, saya sendiri Aceh itu ya, itu ciri khasnya orang Aceh itu di huruf T sama L. Ya. Kemudian Sulawesi huruf Z, jadi S, Sunda Z itu jadi J dan sebagainya. Nah ini bagaimana Ustaz? Mungkin antum bisa ngasih motivasi Ustaz agar mereka yang mungkin bisa masih berpeluang move on dari keunikan mereka itu tetap semangat belajar, dan bagi mereka yang mungkin sudah Ustaz ya, sudah mentok kali Ustaz ya, itu tidak minder Ustaz, tidak minder dan tetap belajar dan membaca Quran pada Ustaz. Ya. Ini udah teknis sebenarnya. Masuk ke teknik Ustaz. Ya, ini ranahnya guru yang harus paham. Oke, betul. Jadi itu kan sebab seorang akan jadi membaca Al-Quran terjatuh dalam kesalahan. Oke. Ya. Saya simpulkan sebabnya cuma ada 3 sebenarnya. Gimana? Ini untuk membantu para dokter Al-Quran. Iya. Buat nganalisa kan ya. Jadi sebab kesalahan itu cuma ujung-ujungnya ketiga ini. Dan di ketiga ini nanti cara ngatasinya beda-beda. Ya. Yang pertama sebab kurangnya ilmu. Ya, kurangnya ilmu. Macam-macam. Ilmu tajwid, ilmu makhraj, ilmu sifat, ilmu bahasa, ya. Ilmu waqaf ibtida. Ya. Jadi kalau misalkan kesalahan itu terjadi karena sebab ketidaktahuan ilmu, caranya ya belajar. Obatnya adalah mempelajarinya. Ya, ini sebab yang pertama. Yang kedua yaitu sebab syakhsiyah, kepribadian. Ya, kepribadian ini juga sangat besar menyebabkan seorang ini terjatuh dalam kesalahan dalam membaca Al-Quran. Di antaranya apa? Orang terburu-buru, orang grogi, pemalu, ya, atau macam-macam lah, ya. Atau tadi itu logat, itu kepribadian. Ya, maka kalau saya bilang ini memang pengobatannya adalah dengan pendekatan pribadi dulu. Pendekatan pribadi, dibentuk kepribadiannya, dibentuk wawasannya, ya dimotivasi, baru nanti dia bisa akan terlepas dari kesalahan tersebut. Ya. Kemudian sebab yang ketiga yang sering terjadi kesalahan yaitu sebab anatomi tubuh, macam-macam, fisik. Lidahnya pendek, giginya hilang, ya, langit-langit mulutnya berlubang, tenggorokannya bermasalah, nafasnya, paru-parunya kurang, dan seterusnya. Itu menjadi sangat sebab yang vital dalam pengucapan pelafatan huruf. Nah, kalau sampai sebab ini kita sudah berikhtiar berobat, ternyata tetap seperti itu, berarti kita ada kecacatan fisik, kekurangan di situ. Maka ini mahdzur, ini diampuni, dimaafkan, dan ditoleransi. Kesalahan-kesalahan yang karena sebab-sebab tersebut itu ditoleransi. Bahkan orang yang tidak bisa mengucapkan ya atau tunawicara sekalipun itu masih bisa ditoleransi kesalahan. Ini Masya Allah, kita belajar Al-Quran ya, di mana ilmu yang kita amalkan salahnya saja diberi balasan 2 pahala. Al-Quran sebenarnya belajar Al-Quran. Salahnya saja di double pahala, apalagi kalau benarnya. Jadi nggak usah khawatir ya, kesalahan-kesalahan itu bisa ditoleransi dengan sebab-sebab yang tadi dan bisa dipelajari supaya bisa terangkat ketidaktahuannya menjadi dia mengetahui.
Gitu. Tapi kekurangan yang apa disebabkan karena fisik tadi Ustaz, berarti tidak ada peluang bagi ketika ini kekurangannya permanen Ustaz ya. Berarti tidak ada peluang untuk dirinya menjadi seorang guru Al-Qur'an Ustaz ya. Maksudnya dalam hal sanad gitu, pemberian sanad. Bisa saja. Contoh misalkan saya punya banyak guru-guru yang sudah sepuh gitu, usia 80 tahun lebih, dan dia pengucapannya, pelafatan sudah tidak bukan lagi fasih, bahkan tidak jelas gitu. Hanya saja ingat, kita belajar sebuah ilmu yang di situ penuh banyak keberkahan. Ya, terkadang guru mencontohkan dengan huruf yang tidak jelas, tapi langsung itu berkahnya masuk. Ini nisbi, ini nggak bisa dihitung dengan parameter apapun keberkahan ini. Tetap bisa. Ya. Tetap bisa Ustaz ya. Tetap bisa. Ya. Jadi jangan sia-siakan hal-hal yang seperti itu. Ini guru Ustadz Syekh Fulan sudah nggak jelas, dikiranya udah nggak fasih. Bukan, ini karena sudah sepuh, paru-parunya sudah lemah, mungkin macam-macam lah, giginya sudah tanggal semua gitu. Bukan berarti dia tidak bisa mengajar Al-Quran, bisa. Ya. Terkadang dia masih bisa mengkoreksi bacaan kita, walaupun ketika dia melafatkan nggak jelas. Cuma Masya Allah, keberkahannya itu yang bisa masuk. Kita dapat itu nggak kita dapat kecuali dari ulama kibar seperti mereka ini. Gitu ya. Ya intinya tetap bisa berpeluang untuk menjadi guru, dan kita yang belajar dari beliau tetap mendapatkan keberkahan insyaallah. Iya. Karena untuk selama itu lillahi ta'ala, insyaallah apapun itu berkahan dan pahala Ustaz. Mungkin antum bisa sedikit sharing Ustaz, pengalaman antum tentang apa sih metode, konsep ataupun kurikulum yang baik dalam mengajarkan Al-Qur'an di sebuah lembaga pendidikan Ustaz, baik itu yang boarding, pesantren dan lain-lain, maupun yang non boarding Ustaz. Non boarding itu sekolah Islam terpadu dan sekolah-sekolah Islam lainnya yang itu pulang hari Ustaz. Nah, ini gimana Ustaz? Konsep ataupun kurikulum pengajaran Al-Qur'an di masing-masing sekolah ini Ustaz. Yes, inilah hal yang paling menyibukkan di semua lembaga Al-Qur'an. Ya. Jadi semua lembaga Al-Qur'an bahkan sampai berantem menentukan konsepnya, metodologinya. Ya. Saya katakan metodologi yang sudah terbukukan, apapun itu, kita sebut ya beberapa contoh yang levelnya nasional seperti Iqra misalkan, atau Ummi, Tilawati, Qiraati dan seterusnya. Banyak di sini juga di Solo Raya juga banyak metode-metode semisal itu. Itu metode yang sudah terbukukan. Saya bilang itu metode semuanya terbaik. Nah, cuma dari sisi siapa? Dari sisi penyusunnya dan peserta atau halakohnya. Ya, itu metode yang terbaik ketika si penulis ini menyusun dan melihat kondisi murid-muridnya. Ya, baik. Terkadang metodologi yang sangat baik ini ketika diterapkan di tempat lain belum tentu menjadi yang terbaik. Ya, begitu seterusnya. Nah, jadi kalau ditanyakan metode apa yang terbaik, kalau saya sekarang bisa menyampaikan metode yang terbaik adalah metodologi bagaimana cara guru memahamkan muridnya. Metode terbaiknya. Metodologi. Jadi kembali bagaimana ciptakan metodologi pengajaran dari gurunya, bukan dari bukunya. Dari gurunya, bukan dari bukunya. Kalau gurunya sudah punya metodologi pembelajaran sehingga muridnya paham, bukan hanya formalitas menyampaikan materi sesuai dengan silabusnya, kurikulumnya, enggak. Tetapi dia bagaimana bisa memahamkan muridnya. Maka buku apapun metode yang ada di depannya, insya Allah dia nggak ada masalah. Nah, jadi kadang orang lembaga pendidikan itu terfokus pada buku-buku dia datangkan tekstual, trainernya langsung dari pusatnya gitu kan ya, untuk mengajarkan dalam beberapa waktu gitu kan. Tapi setelah implementasinya di lapangan kurang mendapatkan perubahan. Kenapa? Karena dari gurunya sendiri belum bisa membawa konten dari buku ini supaya anak didiknya paham. Dia hanya secara tekstual hanya menyampaikan. Dia nggak mengevaluasi dirinya. Ya, gimana caranya dia bisa memahamkan muridnya? Nah, itu terpenting di situ. Oh, berarti lebih kepada gurunya Ustaz ya? Karena walaupun misalkan sebuah lembaga sudah memiliki metode yang baku Ustaz, akan tetapi ya itu tadi berbeda orang itu kan berbeda cara mensikapinya Ustaz ya. Nah, berarti guru emang harus memahami betul siapa orang yang dia ajar sehingga dia paham nih kebutuhan mereka dan metode apa yang cocok untuk murid-murid mereka gitu Ustaz ya. Betul. Nah,
Karena di antara guru kami Syekh Abdul Karim Al-Jazair itu pernah ditanya, sebenarnya buku tajwid, buku pembelajaran Al-Quran apa sih yang paling bagus ya? Gitu. Kata beliau, buku yang terbaik adalah Al-Ustadz. Itu Syekh Abdul Karim Al-Jazair. Silmi, ya. Itu. Jadi metode atau buku yang terbaik untuk dipelajari adalah Ustadz ya. Laisal kitab. Jadi apapun kitabnya, kalau guru yang nggak bisa mengajarkan, memahamkan, ya sudah. Tapi walaupun hanya kitab kecil saja, 1 halaman, 1 lembar ringkasan, tapi kalau gurunya dia punya kemampuan, ya dia menguasai seluruh konten isinya, itu samudra ilmu. Luar biasa. Itu. Ya, karena kita lihat juga guru-guru kita di Indonesia Ustaz, ya, di sekolah-sekolah itu masih banyak nih yang mengajar tuh pakai buku tekstual lah gitu Ustaz. Dan kita komparasikan dengan guru-guru yang di Arab sana Ustaz, ya. Mereka terutama guru-guru yang di tempat-tempat mulazamah gitu. Mungkin mereka tidak menggunakan kitab lagi karena ilmu itu memang sudah di kepala mereka dan tergantung bagaimana cara mereka deliver ilmunya gitu Ustaz, ya. Berarti memang tergantung kualitas bagaimana guru itu bisa mendeliver ilmu ke para murid-murid mereka seperti itu. Iya. Jadi saya sering mengatakan bahwasanya ilmu itu konten ya, kita ilmu kan kontennya. Maka kuasai dulu kontennya. Nah, kontennya antum punya semuanya. Buku yang tadi itu, metode-metode itu medianya. Jadi kalau sudah ada media, ya sudah, guru itu tinggal mengeluarkan konten-kontennya aja sesuai kebutuhan. Jadi sekarang timbul pertanyaannya kan, bagaimana jika guru tidak punya konten, nah ini dia tidak menguasai kontennya, gitu. Ya maka ini PR besar. Nyambung dari diskusi kita yang di awal. Jadi situlah inti kita ingin ingin mengkader guru Al-Quran supaya apa? Supaya kita bisa mengajarkan metodologi memahamkan Al-Quran. Bukan hanya sekedar menghafal, membaca dengan benar saja, tetapi yuk coba ajarkan. Nah, gimana cara mengajarkan satu poin ini, mengajarkan sampai murid kita paham. Nah, itu harus dipelajari. Al-Quran banyak kontennya. Semakin banyak guru menguasai kontennya, dimanapun, kapanpun, keluar ilmunya ditanya. Ya Ustaz, ini gimana cara bacanya? Kenapa dibaca begini? Langsung keluar saat itu juga. Karena sudah otomatis menguasai Ustaz, ya? Iya. Ya, antum sebutkan tadi, ya guru itu harus memahami konten bagaimana. Dan pertanyaan saya, bagaimana dia bisa menjadi guru kalau dia tidak memahami konten, kan jadi big question atau question mark ya, pertanyaan besar saja. Guru kok tidak menguasai konten atau tidak menguasai teori kan ya perlu dipertanyakan gitu. Mungkin terakhir Ustaz, sebelum kita nanti membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Ustaz. Nah gini, pertanyaannya bagaimana, apa sih sebenarnya permasalahan yang sering terjadi Ustaz di lembaga pendidikan itu ketika guru mengajarkan ilmu Al-Quran kepada peserta didik mereka itu, akan tetapi Al-Quran itu tidak bisa diajarkan ataupun tidak bisa maksimal diajarkan di para peserta didik mereka. Nah, permasalahan yang sering terjadi itu sebenarnya apa, Ustaz? Iya. Ini permasalahan yang fundamental, permasalahan yang mendasar sekali. Yaitu guru ketika mengajarkan itu tidak yakin apa yang diajarkannya itu benar. Dengan kata lain, yang diajarkan itu kebetulan benar. Ya. Namun tidak yakin bahwasanya itu benar. Ini pengakuan banyak guru yang sudah sharing dengan kita. Hampir semua, ya tadi saya rate di 70% lebih di lembaga pendidikan. Ya, ketika guru Al-Quran itu mengajarkan dalam posisi dia ragu. Ini benar gak sih ya seperti ini? Nah, sehingga membaca Al-Quran itu kita dituntut membaca Al-Quran itu dengan benar. Bukan kebetulan benar. Nah, ini poinnya di situ. Sehingga ketika guru sudah memiliki konten tadi, ilmunya secara komprehensif ya, maka dia punya sandaran itu sanad ya maksudnya dia kan, punya sanadnya. Apalagi dia sudah dapat ijazah dari seorang guru yang lebih senior kan, maka dia dalam kondisi seperti itu dia mengajarkan ilmu walaupun satuan terkecil, huruf sekalipun, dia tidak ada keraguan dalam mengajarkannya. Artinya dia mengajarkan dengan benar, bukan kebetulan benar. Maka kalau guru sudah mengajarkan dengan benar, bukan kebetulan benar, insya Allah nanti muridnya pun akan
akan menangkap itu sebagai kebenaran yang bisa diamalkan. Karena itu berangkat dari ilmu, Ustaz ya. Berangkat dari ilmu. Kalau kebetulan benar itu ya mungkin bukan bisa dikatakan bukan dari ilmu kali, Ustaz ya. Iya, taklid jadinya. Taklid di sini. Nanti ketika ditanya, kenapa dibaca seperti ini? Ya memang begitulah guru saya ngajarin. Cara baca memang begitu, Ustaz ya. Jadi tidak bisa secara ilmiah menjelaskan, tapi ya memang seperti itu. Yang saya dengar seperti itu. Iya. Oke. Teman-teman, ini tadi prolog, bisa dikatakan prolog juga enggak ya? Sedikit diskusi dengan Ustaz Rendra seputar Al-Quran itu sendiri. Dan saya insya Allah akan membacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk di kita di sosial media ya begitu. Ini ada sekitar 8 pertanyaan, Ustaz. Nanti mungkin kalau sekiranya dari 8 pertanyaan ini sudah dijelaskan di sebelumnya tadi itu mungkin bisa di skip aja gitu, Ustaz ya. Baik. Nah, ini saya hanya membacakan pertanyaan dari teman-teman, Ustaz. Pertanyaan pertama, apa sih metode terbaik pembelajaran Al-Quran, Ustaz? Iya, terakhir kita diskusi masalah metode ya. Oke. Jadi metode terbaik ya dari guru. Dari guru. Metode terbaik adalah mengajarkan dengan benar, bukan kebetulan benar. Oke. Metode terbaik adalah guru memahami, ya tadi 3 poin itu ya. Dia menguasai ilmunya, menguasai siapa yang diajarkan, dan menguasai metodologi yang diajarkan. Nah, konteksnya belajar Al-Quran berarti seorang guru harus menguasai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Oke. Nah, itu metode yang terbaik. Ya, metode terbaik. Terus apa saja? Ya, itu kontennya banyak sekali di sini. Banyak sekali kalau mau semakin banyak seorang guru menguasai ilmu tentang Al-Quran, maka semakin luas ilmu yang akan disampaikan pada muridnya. Jadi fokus pada kapasitas guru, kemampuan guru, ya, dalam memahami dan dalam bisa memahamkan daripada buku-buku yang ada itu sebagai alat bantu saja. Oke. Ya, gitu. Karena guru ya bisa menjelaskan, buku kan sifatnya pasif, guru aktif, Ustaz ya. Betul. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana pendapat Ustadz tentang irama? Nah, di sini beliau menyebutkan jiharka, nahawan dan lain-lain dalam membaca Al-Quran, Ustaz. Iya. Jiharka, nahawan, bayati, ros dan seterusnya. Kalau kita browsing di Google itu kan, cari itu kan, itu ilmu apa? Itu masuknya ke ilmu musik. Masuknya ke ilmu musik. Kan ilmu musik, seni. Oke. Ya, bukan ilmu Al-Quran. Bahkan gitu. Bukan ilmu agama Islam. Oh gitu, Ustaz ya? Iya. Jadi kalau misalkan seorang mau memasukkan ilmu di luar dari ilmu Al-Quran ke penerapannya ke ilmu Al-Quran, maka lihat para ulama bilang bagaimana, kan? Jadi memasukkan ilmu lain di luar ilmu Al-Quran ke dalam Al-Quran, kan itu. Jadi memang penerapannya itu para ulama ada beberapa berselisih pendapat. Ya. Tapi semua yang berselisih itu sepakat bahwasanya makomat atau nada langgam itu tidak boleh mengalahkan kaidah ilmu tajwid. Itu kesimpulannya. Maksudnya tidak boleh mengalahkan kaidah ilmu tajwid gimana, Ustaz? Ya, contoh dia membacanya lebih panjang dari kadar yang harusnya dibaca 4 harokat atau 6 harokat. Ini lazim kita dengarkan di Indonesia. Jadi terlalu membaca dengan sangat panjang, sementara tidak ada kaidah ilmu tajwid yang membaca lebih dari 6 harokat misalkan. Itu sampel aja, simpelnya itu. Ya, kemudian bagi yang membolehkan itu pun catatannya khusus ya. Yang membolehkan itu fungsinya buat apa? Ya, 1, fungsinya adalah untuk mendatangkan tadabur. Ya, berarti dia harus fokus ke makna, bukan fokus ke nada. Karena tadabur itu dengan memahami maknanya, bukan dengan mengayunkan nadanya. Nah, ini tanbihatnya di situ, catatannya di situ. Kemudian yang catatan khususnya adalah ini yang membahayakan kita ya sebagai pembaca Al-Quran itu, karena banyak sekali orang yang ingin dipanggil sebagai qori. Ini sesuatu yang ramai juga di kita. Sudah ma'ruf hadisnya, ancaman yang pertama kali dimasukkan untuk menyalakan neraka diantaranya orang yang membaca Al-Quran hanya untuk dipanggil sebagai seorang qori. Nah, ini hati-hati di situ. Dia belajar nada itu supaya apa? Supaya dipanggil sebagai qori kah? Nah, ini hati-hati di situ. Nah, wallahu a'lam bishawab. Berarti sebenarnya bagaimana antum menjelaskan tadi itu khilaf, Ustaz ya. Khilaf di kalangan ulama Al-Quran seperti ulama Qurra. Berarti kita tetap bisa diperbolehkan untuk menggunakan nada ataupun irama dalam membaca Al-Quran, namun dengan kadar
yang tidak berlebihan, dalam artian tidak melebihi dari kadar maksimal tajwid ya. Iya betul. Misalkan sesuai kaidahnya. Sesuai kaidah, misalkan tajwidnya maksimal 6 harokat begitu ya, jangan sampai lebih dari 6 harokat gitu Ustaz ya. Iya. Tetap diperbolehkan. Oke, pertanyaan berikutnya Ustaz. Yang ketiga, bagaimana cara umat Islam seharusnya berinteraksi dengan Al-Quran untuk membentuk karakter dan kepribadian lebih baik lagi Ustaz? Nah, ini mungkin lebih kepada ruhiyah Ustaz. Iya betul. Cara interaksi umat Islam. Tadi sebenarnya sempat kita bahas ya, jadi Al-Quran itu nggak cuma dibaca saja. Oke. Ya, jadi Al-Quran itu punya, dalam mempelajari Al-Quran itu punya beberapa tingkatan. Oke. Ya, beberapa tingkatan, yaitu dari sisi lafziyahnya, dari lafadznya. Oke. Nah, ini bagaimana seorang membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian dari sisi maknawinya, dia memahami konteks kata atau konteks ayatnya. Dan yang ketiga, yang puncaknya adalah sisi hukmi, dia bisa mengamalkan hukum-hukum yang di situ. Nah, dari 3 level ini seorang itu harusnya berinteraksi sesuai porsinya. Oke. Ya, sesuai porsinya. Ketika seorang pemula sedang belajar sisi lafadznya, maka Al-Quran dibaca dengan bagaimana dia diturunkan, bagaimana dia diajarkan dari Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu cara berinteraksinya dari sisi bacaan. Oke. Adab-adabnya bagaimana di situ dipelajari semuanya. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti, kapan melanjutkan, kapan membaca pelan, kapan membaca keras, itu ada semuanya dipelajari di situ. Nah, itu dari sisi pelafatan. Nah, naik nanti dari sisi pelafatan dia memahami, mentadaburinya sampai mengamalkan, dan ujungnya adalah supaya apa? Supaya kita bisa berakhlak seperti hanya Nabi SAW berakhlak dengan Al-Quran. Ya. Ini yang indah sekali di situ. Jadi jangan sampai nanti seorang pembelajar Al-Quran terlebih pengajar Al-Qurannya. Ini subhanallah ya. Yang katanya tanda kutip dia sudah memiliki ijazah sanad Al-Quran, qiraat bahkan gitu kan. Tetapi akhlaknya jauh dari akhlaknya Al-Quran nih. Gitu, masalah yang jauh dari akhlaknya Al-Qurannya. Ini berarti Al-Quran belum sampai masuk ke dalam kehidupannya. Ataupun sudah masuk tapi belum sampai sesuai dengan qudwahnya, yaitu Nabi SAW. Ya. Jadi kita mencoba berinteraksi sesuai dengan levelnya, dan ujungnya supaya apa? Supaya kita bisa beramal, ya, berhukum, berjalan di atas Al-Quran, dan akhlaknya itu tercermin dalam semua aspek kehidupan kita. Oke. Itu ya teman-teman, sangat clear sekali penjelasan dari Ustaz Endra bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran dari secara lafadz dan secara mana pun secara ruhiyah gitu Ustaz ya. Oke, kemudian pertanyaan yang keempat Ustaz. Bagaimana pendapat Ustadz jika seandainya ada seseorang yang ingin belajar tajwid tetapi tidak menemukan seorang guru di daerahnya, lalu ia belajar melalui YouTube atau media sosial lainnya, gimana Ustadz? Nanti dikatakan banyak belajar jadi Ustadz mendadak hanya karena belajar dari YouTube, al-YouTube ya. Insyaallah. Gimana Ustadz? Betul Ustadz. Ya, sebenarnya pertanyaan ini agak ada juga bias juga, karena di zaman sekarang banyak sebenarnya kita nyari guru Al-Quran itu banyak, asal mau saja cari ke kota ke pelosok, ke tempat-tempat sebenarnya ada gitu. Ya, ini berarti nggak relevan. Justru kalau yang susah cari guru Al-Quran itu yang pelosok tuh, yang nggak ada internet. Papua. Iya, yang nggak ada internet ya. Ya, tapi ala kulli hal mungkin maksudnya adalah boleh nggak sih kita belajar Al-Quran dengan media online seperti itu? Ya boleh saja. Ulama kontemporer di zaman ini, ulama yang meneliti ilmu riwayat, ilmu sanad, ya, itu di zaman ini, di antara fatwanya adalah boleh ya seorang mengambil ilmu, ya, ambil riwayat, ambil bacaan dari gurunya melalui media online. Ya, melalui media online, selama ini ada catatannya, selama langsung live. Langsung ya? Nah, live. Bukan delay berarti? Bukan rekaman. Bukan rekaman, oke. Iya, rekaman. Sama jadi internet itu ibaratnya penghalang tabir. Sama halnya ketika dulu di zaman Rasulullah SAW ketika memerintahkan menjawab azannya Bilal. Itu kan Bilal kan azan di mana kita para sahabat di rumah terhalang tembok-tembok rumahnya. Tapi tetap saja diperintahkan untuk menjawabnya. Karena dipastikan, oh itu suara Bilal azan, kita jawab. Atau ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha misalkan menyampaikan hadis, para sahabat yang laki-laki itu berada di balik tabir, di balik tembok. Nah, jadi internet itu seperti penghalang di masa sahabat dulu.
dikiaskan seperti itu, maka boleh seperti itu diambil langsung. Nah, jadi itu ketika belajar Al-Qur'an ya, itu atau ilmu-ilmu yang lain secara langsung itu boleh. Dan ya untuk memudahkan itu boleh. Adapun rekaman sifatnya hanya untuk murojaah, sifatnya hanya untuk sama seperti kita mutolaah kitab gitu kan, untuk ini aja ya. Jadi bukan belajar dari rekaman itu, tapi ketika yang dikatakan belajar adalah yang langsung tadi. Nah, yang kekhawatiran yang kata antum kekhawatiran belajar bukan live itu tadi gimana, Ustaz? Apa yang menyebabkan ya jangan sampai belajar itu Ya, contoh misalkan ya. Contoh seorang belajar langsung. Dia akan membaca satu ayat, kemudian saat itu juga gurunya akan membetulkan. Oh, langsung dikoreksi langsung. Nah, itu langsung dia akan tahu. Oke. Tapi kalau rekaman, dengerin 10 kali, 50 kali, oh kayak gini, yaudah saya mengikuti bacaannya. Akhirnya menyimpulkan sendiri. Oke, dan bahaya ketika itu diajarkan dan ternyata nggak benar, Ustaz ya? Betul. Oke. Ya. Apalagi kalau rekamannya nggak tahu, dia comot-comot asal indah saja suaranya gitu. Padahal ada kaidah-kaidah tertentu di situ yang dia nggak tahu. Nah, terlanjur diresap di telinganya, dia mencoba mengikuti dengan contohnya ternyata salah. Nah, itu fatal. Ya. Tetap boleh teman-teman belajar melalui media sosial, tapi ahsannya ya bukan ahsannya, seharusnya malah ya itu secara live saja, karena bisa langsung dikoreksi ketika antum terjadi kesalahan ya dalam pelafatan seperti itu. Karena kalau antum tidak live, itu ketika salah itu jadi kesimpulan gitu ya. Dan itu bahaya ketika antum ajarkan ke murid-murid antum. Kemudian yang berikutnya, Ustaz, bagaimana cara yang efektif untuk mengajarkan bacaan Al-Quran sesuai dengan tahsin dan tajwid yang benar kepada anak yang berkebutuhan khusus? Iya, berkebutuhan khusus. Ini gimana, Ustaz? Iya, tadi udah kita singgung ya, di antara sebab kesalahannya adalah faktor syakhsiyah atau anatomi tubuh itu ya. Anatomi tadi. Tapi bukan berarti seorang itu terhalang dari untuk mengajarkan Al-Quran, terhalang untuk menyampaikan kaidah. Ya. Berkebutuhan khusus, ya ini macam-macam. Kalau yang tadi khusus secara psikis, secara kejiwaan, maka bangun dulu kejiwaannya. Katakanlah dia sudah datang moodnya, ajarkan 5 menit, selebihnya sudah nggak mood, sudah cukup. Ya, artinya tidak terlalu memaksakan diri. Ya. Hanya 1 huruf kali ini nggak ada masalah, 1 ayat hari ini nggak ada masalah. Nah, dan dulu zaman Rasulullah SAW pun juga mengajarkan begitu ya, 2 ayat, besok balik lagi 2 ayat begitu. Jadi jangan terfokus dengan kuantitasnya, jumlahnya. Terus jangan terfokus juga dengan hasilnya. Ya, biarkan Allah nanti akan menilai, karena Allah tidak meminta hasilnya. Ya, adapun yang dari kekurangan dari anatomi, ya anatomi yang tadi mungkin dari sisi kedokteran medis sudah tidak bisa diobati, atau bahkan mohon maaf dia tunawicara sekalipun, tunarungu sekalipun. Ya ini sekarang sudah ada pengajar-pengajar yang fokus di situ, sudah ada. Yang kita kenal sekarang ini Braille, Al-Quran Braille, Ustaz ya? Iya, untuk Al-Quran ya, untuk pengajarnya yang saya maksud. Oh, pengajarnya ya, Mungkin nanti suatu saat bisa dipanggil di podcast kita. Ya. Nah, jadi beliau spesialis mengajarkan untuk pengajar Al-Quran khusus orang yang tunarungu ya, atau tunawicara. Dia dengan bahasa isyarat, bagaimana cara mengajar huruf dan matnya, hukumnya itu. Tapi beliau ini orang normal, Ustaz ya? Normal ya. Oke, berarti menguasai ilmu cara mengajar ke tunarungu, tunawicara tadi, Ustaz. Betul. Nah, kalau tunawicara, Ustaz, itu gimana mengajarkan? Betul. Saya sendiri tidak menguasai ilmunya, tapi saya pernah diajak sama beliau. Ini saya murid-murid saya seperti ini, dia tidak bisa bicara tunarungu, tunawicara, tapi saya ajarkan membaca Al-Fatihah. Gitu. Masya Allah. Ya berarti terharu saya. Terharu luar biasa ya, karena ya anak yang berkebutuhan khusus akhirnya mereka bisa membaca Al-Quran, itu kan hal yang luar biasa sekali, Ustaz ya. Dan terkoreksi dengan isyarat ya, bisa terkoreksi, maksudnya tertahsin. Tapi versi versi mereka yang berkebutuhan khusus ini, gitu. Belum lama ini beredar video, Ustaz, seorang anak muda itu diwawancarai di sebuah televisi Arab, Mesir atau di mana gitu, Ustaz ya. Dia ngomongnya tuh terbata-bata, bahkan nggak jelas yang diucapkan apa kan, tapi ketika diminta untuk membaca Al-Quran ini sangat jelas sekali. Berarti emang bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus itu tidak ya, orang tua itu jangan patah arang gitu, Ustaz ya. Masih ada peluang sebenarnya untuk mengajarkan Al-Quran di mereka, Ustaz ya. Iya. Gitu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar Al-Quran. Seperti itu. Karena Al-Quran itu memang sangat mempermudah sekali, saya luar biasa. Ya, karena kita ketahui Al-Quran kan mukjizat, ya. Insya Allah mempermudah kehidupan kita. Kemudian
apakah di Indonesia ini saat ini Ustaz sudah membutuhkan ilmu qiraat Ustaz? Woi. Nah, Masya Gimana, Allah. Ustaz? Ini pertanyaannya satu pertanyaan bisa satu daurah sebenarnya. Bisa dibikin Iya. serial nanti. Iya, bisa di serial. Oke. Baik, saya coba jawab dengan singkat ya. Oke. Qiraat itu adalah ilmu, kata Imam Al-Jazari, ilmu yang mempelajari perbedaan lafaz-lafaz Qur'aniyah Oke. yang dinukilkannya dinisbatkan kepada imam qiraatnya. Imam qiraat ada 10 yang tersambung salahnya kepada Rasulullah SAW. Ya. Terus apakah kita di Indonesia khususnya apakah sudah apa tadi istilahnya Sudah ini urgenitasnya kayak apa sih itu pelajaran ilmu qiraat itu kan di Indonesia? sudah membutuhkan ilmu qiraat ini. Ya. Maka kita harus tahu dulu apa yang menyebabkan kita butuh dengan ilmu ini kan? Apa fungsinya ilmu ini pada agama kita? Oke. Nah, ini yang menjadikan kalau saya bilang kurang tepat ketika seorang pengajar ilmu qiraat menyuguhkan ilmu ini kepada orang awam, Oke. ya, dari sisi tujuannya. Nah, sekarang saya coba untuk luruskan ya, langsung saya luruskan. Jadi tujuan seorang belajar ilmu qiraat, tujuan terpentingnya adalah supaya seorang ini bisa mengikuti jejak para sahabat, ya, dalam atau dari sisi bagaimana mereka membaca Al-Quran. Oke. Baik ya. Jadi tujuan terpenting ilmu qiraat adalah bagaimana seorang ini bisa ngikut amalannya sahabat dalam membaca Al-Qur'annya. Oke. Nah, sekarang kan kita nggak tahu nih, yang kita baca ini sebenarnya diamalkan oleh siapa, sahabat siapa. Oke. Kalau kita tahu, oh yang kita baca itu sama seperti halnya Abdullah bin Mas'ud membaca. Oke. Kan kita semangat. Feelingnya juga enak Ustaz ya? Yakin gitu kan. Nah, atau yang kita baca ini sama dengan yang dibaca oleh Ubay bin Ka'ab. Nah, pasti Ubay bin Ka'ab pastilah sama dengan Rasulullah. Yakin kan gitu. Nah, menumbuhkan keyakinan itulah ya dari belajar ilmu qiraat ini sebenarnya. Ya. Apakah kita membaca Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin? Nah, ini kita harus tahu. Oh, ternyata yang membaca dengan Maliki Yaumiddin ini diantaranya mengamalkan adalah Ummu Salamah. Di antaranya adalah Abu Hurairah dan seterusnya. Nanti sahabat yang lain membaca dengan cara yang berbeda. Nah, itu. Jadi fungsinya itu. Yang beredar di Indonesia sekarang ini seolah-olah qiraat menjadi ilmu yang berat, ilmu yang susah, ilmu yang asing, yang hanya bisa dikuasai oleh orang-orang yang paham variasi bacaan. Jadi ilmu qiraat bukan hanya variasi bacaan Al-Quran saja. Ini Masya Allah, ini bacanya unik, bacanya enggak. Bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah agar kita sedang menitiki jalan para sahabat dalam membaca Al-Quran. Nah, kalau kita sudah tahu ini penting, ini utama, ini punya amalan, punya keutamaan, maka disitulah kita bisa dikatakan, oh ini ada kepentingan, ada manfaat yang besar di situ. Nah, jadi kalau dibilang butuh ya butuh, sangat butuh. Supaya apa? Supaya kita tahu bacaan kita sama nggak sih dengan apa yang dibaca para sahabat. Nah, sampai di situ. Ya berarti emang sangat butuh sekali mempelajari ilmu qiraat ya. Karena yang lazimnya di Indonesia itu kan saat ini kan ya belajar ya dari Iqra, kemudian dari kecil, saya pribadi ketika kecil itu tidak kenal istilah sanad, riwayat, itu malah baru-baru ini mengenal seperti itu. Dulu kita nggak dikenalkan dengan hal-hal seperti itu ya hal-hal yang biasa saja, umum saja, kayak membaca Al-Quran, Iqra dan sebagainya. Terakhir Ustaz, pertanyaan terakhir ada satu lagi, cuman saya skip karena kayaknya udah dijelaskan di awal-awal tadi. Yang terakhir pertanyaannya, mana nih yang lebih didahulukan, memperbaiki bacaan Al-Quran atau memperbanyak hafalan Ustaz? Iya. Nah, ini bisa dilihat dari dua sudut pandang Ustaz. Dari sudut pandang keilmuan, atau dari sudut pandang zaman. Ya, masa. Mungkin bisa dikupas satu-satu. Iya, ringkas aja lah. Ringkas. Kalau dari sudut pandang keilmuan, tentu kita mencontoh orang yang paling berilmu, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ya, dan mereka para sahabat dan seterusnya, generasi-generasi terbaik. Nah,
Jadi mana yang lebih penting menghafal atau yang didulukan menghafal atau membaca dengan benar? Ya, mereka para salafun saleh, para ulama terdahulu itu mereka menghafalkan apa yang dia pahami. Ya, jadi menghafalkan apa yang dia pahami. Berarti apa? Pahami dulu. Iya. Rasulullah mengajarkan 2 ayat, 5 ayat, 10 ayat. Para sahabat nggak akan balik sebelum apa? Sebelum memahami, sebelum mengamalkan gitu. Berarti nggak cuma difahami tapi emang udah diamalkan terlebih dahulu Ustaz ya, baru Karena mereka cara menghafalkannya dengan mengamalkan. Ya, jadi mereka kaidah para ulama terdahulu adalah menghafal apa yang dia pahami. Jadi sebelum dia paham, dia belum menghafal, dia pahami dulu. Nah, itu. Berarti kesimpulannya membaca dengan benar, memahaminya, baru dihafalkan. Itu kalau dari sisi ilmiah, sudut pandang ilmu. Tapi kalau dari sudut pandang zaman, ya kita zaman sekarang ini, zaman dimana orang jauh dengan ilmu, zaman dimana orang khawatir terlalu banyak orang menyimpang dari keilmuan, ya, maka didahulukan menghafal di masa di masa muda. Ya, jadi jadi urutannya adalah dihafalkan dulu, kemudian nanti difahami, kemudian dihafalkan ulang. Muter-muter dulu Ustaz ya. Iya. Di zaman kita seperti itu. Ya, zaman kita itu di masa anak-anak ya, ketika otaknya masih belum terkontaminasi dengan hal-hal yang lain, masuki dengan Al-Quran. Ya, suruh hafal. Paham nggak paham itu masalah terakhir nanti. Yang penting diisi dulu dengan Al-Quran. Habis itu setelah dia sudah bisa memahami, maka pahamkan pelan-pelan. Kemudian pastinya hafalannya akan ada yang hilang, diulang lagi dengan menghafal. Itu di zaman kita sekarang itu. Nah, yang jadi poinnya adalah jangan dibenturkan. Jangan dibenturkan mana yang harus, mana yang enggak gitu, ya. Keduanya penting. Mana yang mudah, jalani dulu. Sekarang saya mudah dalam menghafalkan, hafalkan. Ketika ada masa futur, maka berpindah untuk memahami. Ya, masa dia capek saya hafal, ya udah kita coba mentelaah ini maknanya apa sih. Nah, begitu sebaliknya, saya susah menghafal, saya lebih enak mempelajari kaidah-kaidahnya. Sudah belajar kaidah-kaidahnya. Ketika dia mulai jenuh, cobalah hafalkan 1 ayat, 2 ayat. Seperti itu, jangan dibenturkan. Nah, ya berarti ini 2 hal yang sama-sama baiknya Ustaz ya. Jadi sesuai kebutuhan. Ketika kita butuhnya hafalan terlebih dahulu, ya silakan fokus di hafalan. Ketika kita butuhnya di memahami ilmu-ilmunya terlebih dahulu, ya silakan kita memahami ataupun belajar ilmu-ilmunya itu sendiri Ustaz ya. Betul. Terakhir Ustaz, mungkin antum bisa memberikan nasihat ataupun motivasi ya buat para viewer kita ini, para kaum muslimin, yang terutama para guru ya, yang sedang ataupun yang akan mengajar ilmu Al-Quran Ustaz, agar lebih memahami kebutuhan dirinya bagi seorang guru Al-Quran Ustaz. Iya, bagi para pecinta Al-Quran, para pembelajar Al-Quran, terkhusus pada guru ya, pengajar Al-Quran, maka ketahuilah Al-Quran ini tidak akan sempurna dia dapatkan ya, kecuali dengan 2 pintu. Ya. Yang pertama adalah pintu riwayah, yang kedua adalah pintu diroyah. Pintu riwayah itu adalah sanad. Yang bertugas ini adalah sanad. Ya. Bagaimana cara pelafatan mulai dari hurufnya, mulai dari ayat, kemudian surat sampai 30 juz. Ini bagaimana cara pelafatannya? Ini riwayah. Ya. Ini tidak akan bisa didapatkan langsung dari lisan seorang guru. Kemudian yang kedua adalah pintu diroyah, yaitu pemahaman. Ya, baik secara teoritis, cara membacanya, ilmu tajwidnya, waqaf ibtidanya, makna huruful ayahnya dan seterusnya. Ini juga dia bisa dapatkan ya dengan talaki dengan gurunya dan dengan kitab-kitab yang sudah ditulis oleh para ulama. Jadi dua pintu ini saling menyempurnakan. Siapa yang sudah memasuki kedua pintu ini, ya pintu riwayah, pintu diroyah, maka insya Allah ilmunya akan kuat, mungkin. Ya, jadi kalau misalkan sudah punya sanad tapi belum paham, pelajari. Kalau yang sudah punya pemaham tapi belum punya riwayat, maka cari guru yang bisa meriwayatkan atau memberikan sanadnya. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz, luar biasa. Itu tadi teman-teman obrolan saya dengan Ustaz Rendra seputar Al-Quran, sanad dan macam-macam, kurang lebih 1 jam lebih tadi ya.
Itu silakan buat antum semua yang ingin mengetahui lebih luas ataupun menjadi seorang guru tentunya. Bagaimana menjadi guru yang profesional dan proporsional begitu ya dalam ilmu Al-Quran. Silakan antum pahami kembali yang dijelaskan Ustaz Rendra, mungkin bisa antum merenungi dan jadi antum evaluasi ya. Bisa jadi bahan evaluasi buat antum untuk kedepannya agar menjadi seorang guru yang standar, guru Al-Quran yang standar gitu Ustaz ya. Sekali lagi kita ucapkan jazakallahu khair Ustaz atas paparannya luar biasa sekali. Dan kita ingatkan kembali buat teman-teman yang ingin berlangganan video dari Naratif Production, jangan lupa untuk subscribe, kemudian like, dan aktifkan tombol notifikasi. Saya Dino Syaputra, sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.